Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 124.000 nabi untuk menerangkan siapa sebenarnya Tuhan kita, yang kalau ada masalah datangnya dari Dia, yang bisa menyelesaikan masalah adalah yang mendatangkan hanya Allah saja. Dialah yang berikan rizki, Dialah yang menahan rizki, Dialah yang mengatur segalanya, Dialah yang memiliki segalanya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, ukurannya orang itu untung atau tidak untung adalah ukurannya agama ada dalam kehidupannya apa tidak. Maksudnya agama di sini adalah agama Islam. Kalau orang dalam kehidupannya ada agama Islam, maka mulai yang miskin sampai yang raja semuanya untung, semuanya tinggal menunggu panggilan menuju surga. Akan jadi raja-raja besar di surga, akan jadi orang yang bahagia yang tidak ada susahnya, akan menjadi orang yang untung tidak ada celakanya, akan jadi orang yang terus dalam kenikmatan yang tidak ada putusnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang selain Islam itu tidak diakui oleh Allah. Innad din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah hanya Islam saja. Siapa aja ngakui selain Islam sebagai agama, silahkan aja. Tapi pemilik semuanya, pencipta semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berfirman, selain Islam tidak akan saya terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ingin agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah, sekali-kali tidak akan diterima, dan nanti di akhirat dia termasuk golongannya orang-orang celaka. Ukuran ini harus mantap dalam hati kita para hadirin, biar kita tidak kebingungan dan tidak keliru dalam bersikap, dalam memandang, dalam berpikir.
Orang ini kalau sudah ada agama, miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada yang gubris, tidak ada yang kenal, nggak masalah. Karena pemilik segalanya, pemilik dia, pemilik alam semesta telah ridho, kenal dengan dia. Bahkan orang-orang yang miskin yang amal agama akan masuk surga lebih duluan melebihi orang kaya selisih 500 tahun. Kalau orang amal agama itu jadi raja juga nggak masalah. Raja yang amal agama maka nanti akan diberi naungan oleh Allah, naungan khusus di waktu orang-orang kepanasan. Raja-raja yang amal agama, pimpinan-pimpinan yang amal agama akan diberi naungan, tidak kepanasan. Di sebaliknya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu melarat, walaupun orang itu serba kesusahan, walaupun orang itu serba kesempitan, kalau dia tidak amal agama, tetap saja dia celaka. Di dunia celaka, di dunia sempit, di dunia sudah nggak punya bagian, di akhirat tinggal nyempurnakan celakanya masuk neraka. Maka suatu hari ada seorang Yahudi miskin sekali. Ada Yahudi miskin. Melihat Sayyidina Hasan, cucunya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pimpinan pemuda di surga. Ini Hasan dan Husain ini adalah dua pimpinan pemuda di surga. Sayyidah Syababihil Jannah. Sayyidina Hasan ini terkenal suka sedekah. Kalau sedekah satu majelis bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Bajunya bagus-bagus. Maka orang-orang itu pada tanya pada beliau, Sayyidina Hasan, kenapa tuan ini bajunya bagus-bagus, mahal-mahal? Maka beliau menjawab dengan jawaban ajaib. Biar orang-orang tahu kalau saya ini kaya. Nanti kalau mau hutang, mau minta bantuan, biar pada datang ke saya. Nanti kalau saya ini bajunya jelek-jelek, dikira nggak punya duit, akhirnya orang mau minta bantuan pada saya itu nggak berani. Maka Yahudi datang kepada beliau, bilang, Hasan, saya dengar kakek kamu itu bilang, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi kenyataannya kok kebalikan dari yang disabdakan, yang dikatakan oleh kakek kamu itu. Kamu seperti di surga, enak-enak. Saya seperti di neraka, kekurangan, susah. Kata Yahudi tadi pada Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan bilang, yang disabdakan oleh kakek saya itu enggak keliru. Kamu yang keliru memahami. Saya ini kalau dibandingkan dengan nikmat yang akan saya dapat nanti di surga, saya ini masih seperti di penjara. Kata Sayyidina Hasan pada Yahudi tadi. Dibandingkan nikmat-nikmat yang akan saya dapatkan, saya ini masih seperti di penjara. Nikmat dunia itu kecil, nggak bisa dibandingkan dengan nikmat surga. Lah kamu itu walaupun melarat miskin, nggak punya apa-apa, dibandingkan siksa-siksa yang sebentar lagi akan kamu jalani di neraka, kamu itu seperti di surga sekarang itu. Seberapapun kesusahan orang di dunia ini, nggak bisa dibandingkan dengan kesusahan di neraka. Kamu masih seperti di surga, kata Sayyidina Hasan pada Yahudi tadi. Maka ringkasnya, agama itu adalah perkara yang penting, bahkan yang terpenting. Itulah ukuran orang itu untung apa tidak. Biar orang itu bisa mengamalkan agama, para hadirin, bagaimana caranya? Pertama kali dia harus mengenal Tuhannya. Dia ini
harus berkeyakinan yang benar siapa sebenarnya Tuhannya, pencipta segalanya, pengatur segalanya, pemilik segalanya. Karena di dunia ini para hadirin, banyak orang yang keliru memilih Tuhannya, akhirnya keliru dalam ibadahnya, akhirnya keliru dalam minta pertolongannya, akhirnya keliru dalam penyembahannya dan menuhankan yang bukan Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diceritakan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya para berhala telah menyesatkan banyak orang. Para hadirin, kalau kita pergi ke India, lebih 1 miliar orang keliru bertuhan. Tuhannya itu Masya Allah, apa yang mereka bayangkan bisa menakutkan mereka, itu dianggap layak jadi Tuhan. Maka nggak tahu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu bentuk Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang bentuk gajah, ada yang bentuk hewan-hewan yang lain, ada yang mukanya 10, ada yang tangannya 10, macam-macam. Yang seumpama Tuhan tadi jadi manusia, bentuk-bentuk begitu tadi jadi manusia, bukanlah manusia yang sempurna, manusia yang cacat justru. Itulah kalau orang keliru bertuhan, jadi tersesat gak karu-karuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan 124.000 nabi untuk menerangkan siapa sebenarnya Tuhan kita, yang kalau ada masalah datangnya dari Dia, yang bisa menyelesaikan masalah adalah yang mendatangkan hanya Allah saja. Dialah yang berikan rizki, Dialah yang menahan rizki, Dialah yang mengatur segalanya, Dialah yang memiliki segalanya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi, para rasul, langkah pertama untuk mengajak orang kepada agama adalah meluruskan iman kepada Tuhan yang hakiki, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang hak ditunduki, tidak ada hak ditaati, tidak ada hak untuk ditakuti selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, yang mengatur segalanya. Akhirnya orang itu kalau Tuhannya benar, pilihannya benar, apa yang terjadi? Ada masalah, laporannya pada yang benar, konsentrasinya, sowannya kepada yang benar, yang memiliki segalanya. Akhirnya selesailah masalah-masalah dia. Seumpama belum selesai pun dia tidak pindah ke tempat yang memang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ke Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Maka ada seorang ulama doa sekian puluh tahun, doanya belum dikabulkan. Maka murid-muridnya bilang, Syekh, doa sudah sekian tahun belum dikabulkan, terus nggak usah doa, leren aja. Maka saya tadi bilang, kamu bilang apa? Kalau Allah belum memberi pada saya, selain Allah itu mau bisa apa? Kalau Allah belum beri, ya saya akan doa lagi sampai Allah beri. Kalau Allah nggak beri, ya tetap saya akan doa lagi, karena yang bisa beri hanya Allah. La ilaha illallah. Insyaallah para hadirin. Kemudian langkah yang kedua, kita harus tahu siapa pimpinan kita. Kita tahu Allah sebagai Tuhan kita, pemilik segalanya, pengatur segalanya. Untuk menuju itu, menuju kehidupan, menuju sikap, keputusan, pemikiran, wacana yang diridhai oleh Allah, jalannya hanya satu saja, mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah jadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita,
sebagai panutan bagi kita, sebagai imam bagi kita. Siapa yang taat kepada beliau, maka berarti taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Nabi menjanjikan siapa yang taat kepada aku masuk surga, enggak mau taat berarti enggak mau masuk surga. Ikut beliau dapat hidayah. Karena beliaulah yang jadi sumber hidayah, pimpinan hidayah, pimpinannya para pimpinan hidayah, pimpinannya para nabi, para rasul. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad, sungguh engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ikut beliau, kita akan dapat jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah, jalan menuju surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Langkah ketiga para hadirin, untuk memudahkan orang untuk amal agama, dia harus tahu siapa kawannya, siapa musuhnya. Kawan kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengajak kita untuk mengikuti agama, mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran yang benar, ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Musuh kita yang terutama yang pertama kali adalah syaitan, adalah iblis, dan orang-orang yang ngajak kita untuk ikut iblis. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah musuh. Di Allah memerintahkan kita supaya setan jadi musuh kita. Ya, termasuk ajakan setan tuh ngajak kita bayan ngantuk. Kalau kita ikut begitu itu berarti ikut musuh kita para hadirin. La ilaha illallah. Maka yang ngantuk-ngantuk bangun dulu. Yang belakang tuh, assalamualaikum. Ini setan nih, dia ini sudah ahli dalam menggoda manusia. Dia punya istana di atas samudra, yang dari istana itu dibentuk rombongan-rombongan. Di antara rombongan yang dibentuk adalah rombongan dikirim untuk setahun. Pengiriman rombongan-rombongan setahun dikirim untuk menggoda manusia. Di antara godaannya, ngantuklah waktu bayan. Akhirnya tidak dengar nasihat, akhirnya gawat, setan suka. Oh, ini orang-orang kalau ngantuk waktu bayan nggak dengar kalau saya ini musuh dia. Akhirnya bersatu dengan musuhnya, jauh dengan temannya. La ilaha illallah. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Maka kita hanya berkawan dengan orang-orang yang baik saja, hanya berkawan dengan orang-orang takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk amal agama, dan perintahnya disempurnakan oleh Allah, menyuruh kita bersama orang-orang yang lurus, bersama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan besertalah dengan orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Kita bedakan antara berkawan dengan dakwah para hadirin. Kalau berkawan kita hanya berkawan dengan orang baik. Kalau dakwah, seumpama Raja Fir'aun ada di depan markas, mau kita datangi, kita taskil 4 bulan. InsyaAllah. Jadi kalau berteman, teman ngobrol, teman makan minum, teman untuk fikir agama, teman untuk bareng-bareng cari ridha Allah, hanyalah orang-orang yang sesuai para hadirin. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW hanya berteman dengan para sahabat beliau, terutama Abu Bakar dan Umar. Adapun berdakwah, raja-raja yang belum Islam pun beliau kirimi surat, delegasi-delegasi beliau kirim untuk mengajak mereka kepada agama. Iman kepada Allah, tahu siapa imam kita, kemudian kita perbaiki perkawanan kita
tahu siapa musuh kita, siapa teman kita. Teman-teman kita adalah orang-orang yang ngajak kepada agama, ngajak kepada akhirat, ngajak kepada kebaikan. Walaupun caranya para hadirin mungkin kurang hikmah, walaupun caranya mungkin kurang mengenakkan hati kita. Maka ada seorang ulama dulu berkumpul dengan masyarakat, dengan teman-temannya. Tiba-tiba beliau lama nggak kumpul dengan teman-temannya, karena beberapa temannya pada wafat. Beliau tidak mau berteman dengan yang sisa-sisa itu. Maka mereka pada datang pada beliau, "Syekh, kenapa Tuan nggak mau berteman dengan kami? Dulu Tuan berteman dengan kami, sekarang nggak mau." Kata Syekh tadi, "Kalian tuh bukan teman saya, kalian tuh musuh-musuh saya." "Lah kok bisa?" "Iya, teman-teman saya sudah pada mati. Saya ini ketemu orang kan inginnya dinasihati, dikritik, diluruskan. Lah itu teman-teman itu sudah pada mati. Kalau kalian saya buat apa aja kalian dukung. ABS asalkan Bapak senang." Kalian dukung berarti kalian tuh jerumuskan saya, bukan teman kalian ini. Kalau kita para hadirin kadang-kadang kebalik-balik. Orang yang nasihati kita, nyindir kita, malah kita marah. Jangan soalnya begitu. Memangnya yang benar kamu aja. Saya ini sudah tahu, udah gede, sudah tahu gimana masuk neraka yang baik caranya gimana. Jadi orang-orang dulu itu kalau dinasihati, dikritik, diluruskan, malah seneng para hadirin. Oh, berarti teman saya ini. Jadi kalau didukung dalam perkara-perkara yang nggak baik, oh ini orang kejam pada saya. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk memperbaiki suasana pergaulan melebihi suasana masjid para hadirin. Nabi mengatakan kalau orang itu rajin ke masjid, rajin ke masjid, rajin ke masjid, Allah akan kirimkan malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat untuk selalu menemani orang-orang yang ahli masjid. Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya di masjid itu ada tiang-tiang. Maksudnya orang yang begitu rajin ke masjid, saking rajinnya sampai seperti tiang masjid. Ya, tiang masjid para hadirin jarang keluar dari masjid, tidak pernah keluar dari masjid. Kalau tiangnya keluar, masjidnya ambruk. Al malaikatu julasauhum, para malaikat menemani duduk mereka. Jadi teman-temannya para malaikat. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah berbuat maksiat. La ilaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang perintah Allah walaupun sekali. Hidupnya adalah taat, 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 tidak ada melanggarnya sama sekali, akan menemani orang-orang yang suka dan rajin ke masjid. Maka kita lihat di mana aja di negerinya orang Islam, orang-orang yang rajin ke masjid mesti jadi orang yang mudah baik, atau paling baik di kampungnya, atau termasuk yang baik di kampungnya itu. Siapa yang tidak baik para hadirin? Orang-orang yang malas pergi ke masjid. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. In ghabu ftaqaduhum, kalau mereka tidak hadir ke masjid, para malaikat nyari mereka, dicari para malaikat. Kemana ini orang-orang ini? Biasanya ke masjid. Oh sakit, oh ini itu. Dulu ada sahabat namanya Imran ibnu Husain. Kalau beliau sakit para hadirin, malaikat datang salam dengan salam yang didengar oleh beliau dan didengar oleh orang-orang yang hadir di dekat-dekat beliau. Assalamualaikum pada datang. Malaikat ini makhluk Allah para hadirin yang ada, maka untuk sebagian hambanya ditampakkan, bisa dilihat. Kalau Imran bin Husain tawaf di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, di situ ada malaikat-malaikat dalam hadis sahih yang selalu mendoakan orang-orang yang berdoa di situ diamini. Amin, amin, amin. Maka kalau Imran bin Husain di situ itu doa, malaikat yang nunggu di situ itu turun salaman dengan beliau. Sudah pernah salaman dengan para malaikat para hadirin. Insyaallah nanti malakul maut kita akan ketemu itu mesti itu. Dan kita akan terkejut nanti malaikat mau datang. Oh, malaikat itu bentuknya begini. Kalau mau mati semuanya akan melihat itu.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika malakul maut datang pada sebagian dari mereka, kaget, minta hidup lagi, jangan mati dulu. Dulu saya bayar masih ngantuk terus loh. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Insyaallah. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau orang-orang ahli masjid ini punya keperluan, malaikat-malaikat akan ikut bantu. Kita pergairi kebaikan kita. Langkah keempat para hadirin, biar kita mudah mengamalkan agama, kita harus perbaiki juga urusan muamalat kita, urusan bisnis kita, karena itulah sumber makanan kita. Orang yang makanannya bersih, akhirnya hatinya bersih, akhirnya mudah untuk mengamalkan agama, ringan untuk meninggalkan maksiat, ringan untuk taat, ringan untuk takwa. Jadi kalau orang itu makanannya kotor, akhirnya imannya ngadat, hatinya gelap, akhirnya berat untuk mengamal agama, ringan untuk maksiat. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Syekh Abdul Al-Haddad dalam Risalah Mu'awanah beliau mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki hati kamu, perbaikilah makanan kamu dulu. Keyakinan yang benar kepada Allah, kepada Rasulnya, perbaikan-perbaikan tadi semuanya kaitannya adalah dengan makanan para hadirin. Tidak bisa lepas kaitannya dengan makanan. Maka diceritakan dalam Jurku Damak 2005 di sini itu ada cerita, ada orang soleh. Dia mampir ke rumahnya orang soleh, makan beberapa suap makanan. Maka dia bilang, Masya Allah, begitu berkah makanan di tempatnya orang soleh tadi. Selama 6 bulanan saya semangat tahajud, saya semangat amal, saya semangat takwa, yang tidak pernah saya rasakan sebelum saya makan beberapa suap di tempatnya orang soleh tersebut. Sebaliknya orang yang sama, dia mampir ke tempatnya orang yang tidak baik, dan dia tidak tahu kalau itu nggak baik. Makan beberapa suap makanan, kata dia, Inna lillah, saya merasa dalam hati saya ada keinginan untuk maksiat, keinginan untuk zina, keinginan untuk minum khamr, keinginan untuk macam-macam, gara-gara beberapa suap makanan yang saya makan di tempat orang yang fasik itu. Maka kita hati-hati, kita sayangi badan kita ini, kita masukkan perkara-perkara yang bersih, biar akhirnya menarik kita, menggerakkan kita menuju perkara-perkara yang baik. InsyaAllah semuanya niat para hadirin. Dan itu semua akan mudah untuk kita kerjakan kalau kita meluangkan waktu untuk usaha-usaha ini. Dimulai dengan usaha memakmurkan masjid, usaha dakwah, usaha zikir ibadah, usaha ta'lim wa ta'allum, usaha perbaikan akhlak. Kalau 4 usaha ini wujud, akhirnya kita akan mudah beriman yang benar, akan mudah ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, akan mudah memperbaiki pergaulan kita, akan mudah untuk memperbaiki muamalat dan muasyarat kita. Maka untuk itu semua siapa yang siap, monggo insyaallah. 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja. Kalih Kang Mahrus, monggo. Insyaallah jamaah-jamaah gerak suratan nggih. La ilaha illallah. Sisa masa, tambah masa, monggo. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.